apa keutamaan, Iya. apa keistimewaan, Iya. apa yang pahala Allah siapkan bagi Di orang sana. yang berangkat ke Baitullah. Ada 4 setidaknya. Walaupun banyak ya. Ada 4, Ahilman sederhanakan. Diringkas, ya. 1, orang yang berangkat ke Baitullah itu, haji atau umroh, diampuni dosa-dosanya. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh dari umroh, setiap langkah yang kita jalani di sana, maka kafarah menjadi penghapus setiap dosa yang pernah kita lakukan. 2, orang yang berangkat ke Baitullah itu dikabulkan doa-doanya. Makanya di Masjidil Haram ya ada multazam, Masya Allah. Ada Hijr Ismail. Nanti ada gerakan tawafnya, setiap langkah menghapuskan dosa, mengabulkan doa. Sa'i dari Sofa ke Marwah, itu setiap langkahnya mengabulkan doa. Makanya pahami ini gitu loh. Tidak ada kesempatan yang dihadirkan ketika di sana kecuali semuanya doa. Karena disitulah Allah mengabulkan doa kita. Tempat terbaik. 3, orang yang berangkat ke Baitullah itu diberkahi hidupnya. Termasuk ini, untuk kita yang ragu urusan harta, Iya. urusan finansial, jangan takut. Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan yang lebih baik, ya. Berkah. Mungkin yang diganti bukan nominalnya, tapi yang diganti sepulang dari sana adalah kenikmatan hati kita untuk terus khusyuk kepada Allah. Masya Allah. Itu kan mahal sekali, Mbak Mila. Mahal, tidak bisa dinilai Tidak bisa dengan dinilai materi. apa-apa. Materi dunia Ya tidak kalaupun bisa. materi bisa diukur, tapi itu pun juga akan ada jawabannya. Maka nanti yang keempat, dijanjikan surga bagi dirinya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tala'al badru 'alaina min ya Allah, sebelum kita membahas yang disebut orang pantas tuh yang seperti Yang apa? seperti apa? Di awal mungkin kita perlu pahami dulu bahwa sangat penting sekali kita memahami tentang panggilan ke Baitullah ini. Di dalam hidup setidaknya Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. 3 Jadi panggilan. Oke. manusia itu di dalam hidup setidaknya dipanggil dengan 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan. Panggilan untuk sholat. Perintahnya adalah sholat. Maka ini jadi peringatan bagi kita untuk benar-benar memastikan kualitas sholat kita. Kenapa? Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Bahkan dalam keterangan yang lain disebutkan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Baik salatnya, baik semua amalnya. Dan jika rusak, buruk salatnya, maka rusak juga semua amalnya. Maka ini peringatan bagi kami, bagi kita semua agar benar-benar menjaga kualitas salat kita. Perbaiki salatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga salatmu, maka Allah jaga hidupmu. Karena mohon maaf Mbak Mila, ternyata berantakannya hidupmu itu bermula disebabkan karena berantakannya sholat. Yuk mulai hari ini siapapun yang pengen hatinya tambah tenang, hidupnya tambah lapang, ya, urusannya lancar, apapun yang kita minta, maka mintalah di atas sejadah kita dalam sholat. 1, panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua panggilan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Panggilannya talbiyah, perintahnya haji atau umroh. Betul. Haji itu penting. Kenapa, Aa? Karena termasuk bagian daripada rukun Islam. Bahkan mohon maaf, barang siapa yang dia punya kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tapi dia tidak berangkat ke sana, padahal dia mampu, maka mohon maaf, ketika dia ajal menjemputnya,
bolehlah dia diwafatkan dalam keadaan keluar daripada agama ini. Hmm. Begitu luar biasanya. Berarti Ustaz, kita semua itu dipanggil oleh Allah, iya. Tapi pertanyaannya, ada orang yang mengiyakan panggilan itu, ada orang yang masih beralasan dengan panggilan itu, tapi nauzubillah, ada juga orang yang langsung nolak panggilan itu. Oh, nauzubillah. Jadi ada 3 tuh. Iya. Ada orang yang labbaik Allahumma labbaik, ketika dipanggil labbaik, aku penuhi panggilanmu. Ada yang begitu. Tapi ada yang mau sih, Tapi ya, gitu. Tapinya ini yang jadi pertanyaan. Iya. Ada yang ketiga, jangankan ke sono lah, udah nggak usah mimpi gitu. Nah, Iya. mudah-mudahan kita nggak masuk yang ketiga gitu. Jangan sampai. Ya kalau kita masuk yang kedua, kita perbaiki. Kalau kita masuk yang pertama, kita lembutkan hati. Iya. Karena mohon maaf, khawatirnya juga ada orang yang sering bolak-balik tapi hatinya kotor. Iya. Betul. Merasa, Ada ya. merasa ya Mampu, merasa keren nih saya gitu kan dan biasanya. mohon maaf ya, kadang-kadang itu kan sering terjadi Iya, kan. iya betul. Hanya untuk dapat nama. Jadi kalau dipanggil nggak pakai gelarnya agak marah. Iya. Gitu kan. Terus pulang dari sana berubah atau tidak. Makanya nanti kita bahas. Iya. Yang dimaksud mabrur itu apa gitu. gitu ya. Gitu kan. Apakah sering bolak-balik itu mabrur? Belum tentu. Belum tentu gitu. ya. Atau seperti apa? Tapi yang jelas bahwa panggilan kedua itu panggilan talbiyah, perintahnya adalah haji atau umroh. Nanti kita bahas seperti apa mampunya. Nah yang ketiga, kita selesaikan dulu, ada panggilan maut. Maaf. Wah, ya. Inna lillahi wa inna Ilaihi ilaihi raji'un. Apa perintahnya? Perintahnya adalah kita kembali kepada kehidupan yang selanjutnya. Kan sering kita bahas ya, manusia dalam hidup akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam kiamat, alam dibangkitkan yaumul ba'ats, alam dikumpulkan yaumul mahsyar, alam ditimbangkan yaumul mizan, alam dihitungkan yaumul hisab, alam diberikan pertolongan yaumus syafaat, alam diperjalankan di sebuah jembatan yaumus sirat, alam ditentukan setiap amalan yaumul akhirat, surga dan neraka. Kita masih sangat panjang, kita baru tahapan yang ketiga. Nah, ada panggilan yang ketiga itu panggilan apa? Panggilan maut, kembali ke Allah. Nah, siapa orang yang bahagia? Orang yang sebelum dia dipanggil yang ketiga, dia sudah menyelesaikan panggilan-panggilan yang lain itu. Panggilan yang pertama dengan sholatnya, sholatlah sebelum kita disolatkan. Dan panggilan yang kedua, dia memampukan dirinya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Masya Allah. Nah tinggal pertanyaannya adalah, gimana seseorang dikatakan mampu? Dan bagaimana kita bisa mampu dan apa sih keutamaan kita bisa berangkat ke sana? Kita bahas Mental untuk memastikan bahwa hati, tubuh, diri kita memang mampu mau ke sana. Berarti harus sehat, ya kan? Kemudian kita harus juga yakin gitu dengan apa yang kita jalani ini gitu. Ngerti kita mau ngapain ke sana. Karena ya mohon maaf ini otokritik sebenarnya, otokritik karena ada juga yang ya mohon maaf ya mungkin di antara kita yang kadang dijadikan ke sana sebagai jalan-jalan gitu ya, sebagai piknik gitu ya. Padahal sebenarnya jauh lebih luas daripada itu gitu. Ya jangan dipahami sebagai jalan-jalan gitu. Harus dipahami sebagai bagaimana kita memperbaiki mental kita untuk bisa ketemu kebaikan. Nah, yang kedua spiritual, memang harus yakin ke Allah. Yang membuat orang bisa berangkat ke sana bukan karena sehat dalam artian tadi ya sepenuhnya, karena ada orang yang sakit pun tapi Allah izinkan berangkat betul. Bukan gara-gara misalnya dia punya pangkat jabatan atau seperti apa, karena ada orang yang tidak punya pangkat jabatan pun bisa berangkat. Allah mudahkan. Jadi urusan utamanya tentang yakin ke Allah. Yakin. Dan jadi urusan hati sebenarnya sebelum mampu mau dulu. Makanya ada istilah Allah akan memampukan dirimu ketika engkau mau dengan apa yang kamu hadirkan. Maka istilahnya kemauan itu berbanding lurus dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya kita sudah mau, tekad kita sudah kuat, Allah itu akan mudahkan. Allah akan mampukan. Jadi ada sebagian tafsir yang menyebutkan kalimat istata'a alaihi sabila itu kan kalimatnya fi'il madhi ya. Jadi artinya Allah telah mampukan. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari perintah ini kan ada. Jadi ketika perintah ini ada sebenarnya Allah tuh tahu hambanya mampu. Tinggal mau apa enggak nih kalian ini gitu ya. Makanya kan gitu. dalam ayatnya akan ada nanti satu rombongan yang akan datang dari seluruh penjuru bumi kan. Ya,
akan datang ke tempat ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya Allah tuh udah memampukan kita. Tinggal pertanyaannya, kitanya mau melangkah nggak? Kitanya mau memahami ini sebagai kewajiban tidak? Mau menempatkan ini sebagai sesuatu yang harus tidak gitu. Nah, makanya ada bahasa berangkat haji kalau mampu gitu ya. Nah, sekarang ganti. Kalau mau. Iya, kalau mau dan mampu gitu. Kalau mau dan mampu. Jadi mau dulu baru mampu. Oke. Nah, makanya itu menarik, Kak. Tadi Ahilman sampaikan bahwa jadi secara mental, spiritual, finansial ya. Iya. Cuman kadang-kadang kan gini, belum siap, saya merasa masih banyak dosa. Iya. Gitu. Kadang-kadang begitu kok aneh ya justru, gitu loh. karena kita merasa banyak dosa, di sanalah tempat terbaik Iya, kita untuk betul. meminta ampun kepada Allah. Makanya ya. Tempat mustajab berdoa di sana. Tempat ibadah yang pahalanya besar Luar biasa dilipat ada gandakan di sana. Jadi sebenarnya itu bisa dijawab Iya, ya. jadi gitu. sebenarnya keraguan-keraguan yang sifatnya spiritual tadi justru jawabannya adalah itu gitu. Justru di sana sebenarnya solusinya Solusinya mungkin di di sana. sana. Kan dia bilang gini, aku tuh belum mau berangkat takutnya dibuka dosa-dosa saya di Iya. sana. Kan ada yang nanya begitu. Iya, betul. Ya, sampai titik ini aja Allah nutupin aib-aib kita Iya. gitu loh. Betul lagi. Berarti gimana Ustaz? Subhanallah. Ya kalau kita berangkat ke sana, kita berharap Allah tuh maha baik sama kita. Berarti tanah suci itu bukan untuk orang yang baik saja. Karena banyak orang yang berdosa pun dia bersumpu sujud di sana menangis Allah ampuni dosanya. Jadi kalau kita mengira bahwa Masjidil Haram hanya bagi orang yang soleh saja, hanya bagi orang yang tidak ada dosa. Enggak kok. Salah besar. Justru di sana adalah orang yang berangkat yang karena dia merasa begitu banyak dosa yang dia miliki, kemudian dia berharap kepada Tuhannya, meminta sehingga Allah ampuni dosa-dosanya itu. Maka ini harus dikuatkan nih sebenarnya. Apa keutamaan? Iya. Apa keistimewaan? Iya. Apa yang pahala Allah siapkan bagi Di orang sana. yang berangkat ke Baitullah? Ada 4 setidaknya. Walaupun banyak ya. Ada 4 Ahilman sederhanakan. Ringkas ya. 1, orang yang berangkat ke Baitullah itu, haji atau umroh, diampuni dosa-dosanya. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh dari umroh, setiap langkah yang kita jalani di sana, maka kafarah menjadi penghapus setiap dosa yang pernah kita lakukan. 2, orang yang berangkat ke Baitullah itu dikabulkan doa-doanya. Makanya di Masjidil Haram ya ada multazam, Masya Allah. Ada hijr Ismail. Nanti ada gerakan tawafnya setiap langkah menghapuskan dosa. Mengabulkan doa. Sa'i dari Sofa ke Marwah itu setiap langkahnya mengabulkan doa. Makanya pahami ini gitu loh. Tidak ada kesempatan yang dihadirkan ketika di sana kecuali semuanya doa. Karena disitulah Allah mengabulkan doa kita. Tempat terbaik. 3, orang yang berangkat ke Baitullah itu diberkahi hidupnya. Termasuk ini, untuk kita yang ragu urusan harta, Iya. urusan finansial, jangan takut. Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik. Gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Berkah. Mungkin yang diganti bukan nominalnya, tapi yang diganti sepulang dari sana adalah kenikmatan hati kita untuk terus khusyuk kepada Allah. Masya Allah. Itu kan mahal sekali Mbak Mila. Mahal, tidak bisa dinilai Tidak bisa dengan dinilai materi. apa-apa. Materi dunia Ya tidak kalaupun bisa. materi bisa diukur, tapi itu pun juga akan ada jawabannya. Maka nanti yang keempat, dijanjikan surga bagi dirinya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka mental, spiritualnya Spiritual, kudu kuat, iya. baru yang ketiga finansial. Finansial tuh biasanya kalau kita udah mau tuh Allah mudahkan ya. Iya, ya. sebenarnya mohon maaf ya ditanya, haji umur tuh bayar nggak sih? Ya bayar. Gratis. Oh gratis, gimana sih? Oh gratis. Ya dengan izin Allah sering bolak-balik tawaf nggak pernah dimintain uang ketika tawaf. Iya sih nggak Ketika diminta. sa'i nggak pernah dimintain uang Enggak. juga. Pernah Mbak Mila? Enggak. Kayaknya nggak pernah ya. Tapi berangkatnya kan pakai ongkos, Iya, jadi iya, iya. Masya biaya Allah. itu, Iya. biaya pesawatnya. Kecuali Mbak Mila berangkatnya mau jalan kaki. Luar biasa Tapi ya. kan waktu jalan kaki juga pasti harus makan kan. Iya Nah, dong. makannya berarti. Terus kita tinggal di sana biar nyaman kan. Berarti Di kan harus penginapan. nyewa penginapannya. Nanti biar bajunya nggak diteng-teng pakai dus, dikasih kopernya. Betul.
iya. Jadi yang biaya itu bukan haji umrohnya, Oke. tapi Iya, betul biaya lagi. yang kemudian menjadi perangkat akomodasi kita berangkat haji dan Masya umroh. Allah, betul. Jadi pilihannya ditanya, mahal nggak? Tergantung pilihannya maskapai apa, Iya kelasnya juga ya. apa. Ini mengubah persepsi saya loh ini, Iya mengubah benar. mindset saya. Betul, betul, Betul kan? Itu cuma masalah pilihan Jadi kalau ditanya, sebenarnya. mahal nggak? Enggak, kok nggak mahal. Ya tergantung pilihannya di mana. Terus Setuju, hotel setuju, jaraknya di mana? Kenapa yang jaraknya lebih dekat mahal? Atau tanya ke yang punya hotelnya. Tapi kan Betul, logikanya, mungkin makannya beda, mungkin jarak Iya. tempuhnya beda, mungkin segala yang di fasilitasnya beda. Jadi itu. Jadi kalau ditanya, haji umroh bayar nggak? Enggak. Enggak. Akomodasinya iya Ya, gitu. perangkat Tapi Ahilman sebagai yang udah bolak-balik lah ya. Amin. Mudah-mudahan nular ke kita semua ya Allah. Amin ya Allah. Tapi memang betul ya, umroh dan haji itu memang menghapuskan kefakiran. Jadi nggak ada tuh istilahnya, Allah tuh bakal ganti sebegitunya. Maka ya? nanti dibuka ya pemirsa, boleh dibuka nanti surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Di situ Allah sampaikan bahwa Allah tuh maha kaya. Ya. Jadi ketika Allah perintahkan haji, itu di ujungnya ya. Jadi barang siapa yang mengingkari gitu, sampaikan kepada mereka, Allahu goni, Allah tuh maha kaya. Ya. Jadi dalam beberapa tafsir disebutkan, Allah akan menghapuskan kefakiran dari orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Oke. Apalagi yang karena takut miskin tadi. Hmm. Jadi gini, kan ada orang yang mengatakan mau sedekah takut miskin. Iya. Itu setan yang mempengaruhi. Sama kayak kita mau haji umroh takut habis, Iya. itu barangkali setan. Oke. Makanya kalau untuk urusan Allah, jangan hitung-hitungan. Oke, kadang-kadang gitu, kita udah nabung ya. Tapi kan kita mikirnya ini kan nanti buat persiapan, kita nggak tahu dana darurat segala macem gitu. Dan kalau mau dikeluarkan, iya. takut. Dan sepengalaman kita, berbagai cerita dari para jamaah gitu Mbak Mila. Ada seseorang yang misalnya udah niat dengan dananya ini mau berangkat. Tapi singkat cerita mungkin dipakai buat apa gitu. Mohon maaf itu kadang-kadang dana yang disiapkan tadi malah ya mungkin dipakai dengan hal-hal yang percuma gitu. Jadi kalau ini udah space-nya buat ini gitu, buat haji umroh, Ya udah. sok bismillah. Oke. Jangan dialihkan kepada yang lain. Oke. Kalau dialihkan kepada yang lain, itu biasanya Allah akan mengambilnya dengan cara yang lain. Oke. Paham. Maka Masya Allah. niatnya Baik. kudu kencang, Baik. mental, spiritual, Spiritual, finansial. finansial. Termasuk finansial tuh gini, kita harus nyiapin dana sebelum berangkat, ketika berangkat. Dan ketika berangkat tuh kita pikirkan juga kalau ada keluarga yang kita tinggalkan di Indonesia, Oh ya. itu harus dicukupi dipersiapkan juga, tadi. dipastikan juga gitu. Oke, baik. Nah sama pulang gitu. Oke. Mabrur itu berasal dari akar kata birrun, Birun. artinya kebaikan. Oh, kebaikan. Kalau mabrur berarti artinya kebaikan yang memancar atau kebaikan yang terus-menerus Menerus. menjadi kebaikan. Mabrur. Memancar bukan hanya bagi dirinya tapi bagi orang lain. Oh, jadi bisa Jadi kalau dirasakan. sekarang ditanya, apakah haji umroh saya mabrur? Lihat 3 poin. 1, lihat sebelum berangkat. Niatnya karena siapa? Allah. Oke. 2, lihat ketika dia di sana. Apakah dia mengisi kebaikan ketika di sana atau tidak? Dan yang paling penting lihat yang ketiga. Setelah. Sepulang dari sana. Apakah dia menjadi orang yang better than before? Atau seperti apa? Itu. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis gitu. Sholatnya makin khusyuk. Kalau di sana kita belum azan aja udah siap-siap Iya. kan. Environment-nya kan maksudnya lingkungannya itu membuat memang nanti semangat sepulang gitu. dari sana ketika di Gimana? tanah air, kira-kira effortnya sama nggak untuk ngejar takbiratul ihram pertama itu, ngejar nggak mau ketinggalan. Bahkan sebelum azan sudah standby. Wow, Nah, itu- gimana? Tapi biar bisa begitu gimana? Tolong Ya, dong, kasih makanya tips untuk kita. riyadhah latihan. Iya, riyadhah ya. Riyadhah latihan. Jadi kalau ditanya, kalau ada rezeki dan kita mampu ya, dan kita mau juga, kalau bisa setahun sekali lah gitu berangkat. Amin gitu. ya Allah. Ya haji setahun sekali, umroh setahun 2 kali gitu. Tapi kan Haji kalau setahun haji, sekali ya, tapi haji kan memang wajib, berat, wajib iya. sekali cukup lah Iya, ya. iya. Kalaupun misalnya, Apalagi sekarang masa tunggunya ya lama, luar misalnya udah biasa bisa kan. haji sekali, alhamdulillah sisanya tinggal kita umroh. Ya itunya kayak ngecas lah. Kan mungkin beda environment ya. Ketika kesana dicas lagi, pulang ke sini semangat lagi, agak drop lagi. Drop ya lagi udah. ke sana. Makanya enak Aduh, banget pengen ya. banget kalau Ada kayak gitu. ada apa quotes yang bagus tuh di sosmed gitu ya. Apa? Enaknya healingnya orang kaya gitu. Oh, iya. Sedih dikit ke Baitullah. طلع